Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perkenalin, nama gue Krisno Yudanto dari Universitas Pamulang nih, mahasiswa Universitas Pamulang, ngewakilin kelompok buat kelompok tugas komputer, mengunjungi UMKM di sekitaran masyarakat. Nah, jadi sekarang gue ada di tempat UMKM, produknya yaitu kaos kaki nih bisa dilihat nih. Dia langsung aja kita ke pemiliknya atau ke ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang punya nih namanya Mas Arifin nih. Langsung kita tanya-tanya aja di dalam. Nah, sekarang gua udah sama pemilik dari bisnis UMKM di daerah Pancoran Mas ya? Iya, Pancoran Mas. Mas Arifin. Ini namanya Mas Arifin. Perkenalin dulu nih, namanya Mas Arifin. Beliau pemilik dari UMKM produk kaos kaki ini nih. Betul, Mas. Nah, Mas Arifin, mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Jadi gue mewakili dari kelompok gue nih, tanya-tanya, pertanyaannya udah disusun dan kira-kira mendasar dulu nih, dari kapan nih Mas Arifin? Untuk berdirinya Kaos Kaki saya udah berjalan dari 2019, tepatnya di bulan Juni, Mas. Jadi sekarang bulan Juni 2021 ya? Iya, udah hampir 2 tahun kurang. Hampir 2 Hampir tahun 2 tahun. dong. Ya, hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas Arifin. Iya. Bagaimana sih awal mulanya Mas Arifin bisa mulai bisnis ini, bisnis UMKM produk kaos kaki ini? Di awalnya itu di 2019 bulan Juni tepatnya, pertama kali saya mendapatkan produk Kaos Kaki itu saya mencari di daerah Jakarta, dan itu saya cuma hanya membeli 12 pieces, dan karena saya ingin mengetahui bahan dasarnya apa, kayak gimana. Nah, setelah saya udah mendapatkan barang, saya untuk coba-coba mencari bahan sendiri, dari segi kainnya, benangnya, jahitannya, terus segi dari teksturnya, dari kainnya, dari jahitannya. Setelah saya amati, saya sudah mendapatkan bahan yang bagus. Di situ saya mulai membuat kaos kaki sendiri. Kita lanjut ke next question nih, atau pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih nih Mas Arifin, juga pasti ini pertanyaan gak dari gue doang nih, kenapa lebih memilih di bidang kaos kaki? Kan maksudnya bisa yang lain jualannya apa? Kenapa kaos kaki nih? Gimana? Iya, yang pertama kan karena kaos kaki dasarnya kan itu cuma hanya warna hitam atau putih. Nah, kenapa saya memilih kaos kaki? Karena saya udah mengetahui di mana kelanjutan kedepannya, trennya itu seperti apa. Maka dari itu saya membuat motif-motif yang kekinian lah, Nah, istilahnya. ini contoh produk-produknya dari Mas Arifin nih, bisa dilihat tolong. Dari Mas Arifin kaos kakinya ini bahannya juga bagus lah ini. Dan ini contohnya teman-teman tuh bisa dilihat. Ini juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Arifin, cara Mas Arifin ngejalanin bisnis ini. Kalau bisnis saya awal itu ngejalanin di 2019 itu karena ramainya di Facebook, di grup jual beli. Nah, dari situ saya memanfaatkannya karena kan layanannya gratis. Saya posting-posting di grup, khususnya di jual beli Depok gitu. Saya posting-posting. Nah, untuk pengiriman saya COD karena dulu kan stoknya terbatas, dan saya juga belum bisa kirim-kirim karena masih wilayah Depok. Jadi saya COD ke tempat-tempatnya, ataupun saya antar langsung ke rumah masing-masing gitu, Mas. Oh, jadinya sistemnya COD nih. Buat COD. teman-teman yang nggak tahu COD itu cash or delivery. Jadi ketemuan nih, janjian ketemuan, terus kasih barangnya, terus dia bayar gitu ya. Iya, gitu, Mas. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kali aja dari yang nonton video ini ada yang mau mulai bisnis usaha kayak Mas Arifin. Kira-kira modal awalnya dulu berapa Mas Arifin? Untuk bermodal kaos kaki itu lumayan murah karena kan satu lusin itu bisa mendapatkan harga sekitar 150 sampai 200 ribu tergantung dari motif dan bahannya, Mas. Jadi dari 200 itu Anda udah bisa menjual dan sudah dapat 12 pieces kaos kaki. Oke, pertanyaan selanjutnya, omset dari berjualan kaos kaki ini ya bulannya, saran aja lah, nggak usah terlalu baku. Kalau untuk omset kotornya itu 10 sampai 15 jutaan, Mas. 10 sampai 15 juta per bulan teman-teman dari berjualan kaos kaki nih. Tuh. Strategi dalam pemasarannya nih. Untuk saat ini ya kan sekarang masih pandemi dan masih terjadi PPKM. Jadi untuk saat ini kita hanya untuk memfokuskan di online shop aja, Mas.
Mas Arifin jualannya sekarang fokusnya di online shop nih. Iya, di online shop. Kalau boleh tahu Mas Arifin sekarang online shopnya yang aktif itu apa aja nih? Untuk saat ini kita aktif di Facebook, aktif di Instagram, di Shopee, dan kita juga aktif di Bukalapak, Mas. Nah kan kalau namanya jualan online, kita mau jualan apapun itu, jualan offline juga ada kendalanya nih. Nah kalau berjualan kaos kaki ini nih, kendalanya apa nih Mas Arifin? Kalau untuk kendala di online sih kita sedikit jangkauan ya, karena kan sebenarnya itu online itu jangkauan lebih luas. Karena dulu itu masih gratis, layanan jangkauan lebih luas, karena sekarang kan sudah sistem berbayar semua gitu. Jadi kita memanfaatkan iklan yang murah untuk menjangkau lebih banyak pengunjung gitu, di toko kami. Kira-kira begitu teman-teman, hambatan dari bisnis kaos kaki ini nih. Nah pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih hasil pendapatan dari jualan kaos kaki ini dipakai buat apa aja nih? Kalau untuk dananya kita putar ke modal lagi. Yang pertama kita untuk membeli bahannya lagi, benang dan kain gitu. Kita untuk bayar listrik, bayar gudang, bayar karyawan, dan sisanya untuk ditabung dan makan sehari-hari, Mas. Nah intinya dikelola lagi ya, manajemen keuangannya dikelola lagi buat infrastruktur di sini, baru sisanya dinikmatin. Dinikmatin. Oke, ini keren nih, menarik nih. Nah, ini last question Mas Arifin, pertanyaan terakhir. Rencana kedepannya buat bisnis kaos kaki ini apa sih? Harapannya juga. Rencana di tahun yang akan datang semoga pandemi lekas pulih ya, dan lekas Amin. membaik, dan semua UMK juga bisa berjalan dengan normal. Untuk kedepannya ya saya ingin lebih membesarkan lah nama kaos kaki ini, dan juga lebih nambah motif-motif terbaru lagi yang sedang tren gitu. Dan kita juga akan membuat grosir di kota-kota yang terdekat gitu, seperti Bogor, Jakarta, karena untuk saat ini kita baru mencakup Depok saja, Mas. Oke, jadi segini aja dulu nih videonya untuk gua berkunjung ke UMKM-nya Mas Arifin ini. Pesan-pesan yang bisa diambil ya, kalau teman-teman mau berjualan apapun itu, intinya teman-teman kuasai dulu pemasarannya, bener Iya, nggak? betul. Mas Arifin, jadi jangan nanti produknya udah banyak teman-teman belum bisa jualinnya, itu repot teman-teman. Jadinya segitu aja dulu gue berkunjungnya nih ke Mas Arifin ini. Jadi kurang lebihnya gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.